Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ishak Suryonugroho yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Dalam video ini saya akan membahas tentang penjelasan hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Berdasarkan tinjauan kuantitas, sanad hadis ataupun cara sampainya kepada kita, jumhur ulama membagi hadis menjadi dua bagian. Yang pertama ada hadis mutawatir, yakni suatu hadis yang mempunyai jalan periwayatan atau sanad yang tidak terbatas jumlahnya. Yang kedua ada hadis ahad, yakni suatu hadis yang mempunyai jalan periwayatan atau sanad yang terbatas pada bilangan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh terkait dengan hadis mutawatir. Pada awalnya, bahasan hadis mutawatir itu hanya dibahas secara terperinci oleh ahli usul fikih di kalangan ahli hadis, karena ia tidak masuk dalam bahasan ilmu isnad. Namun pada akhirnya, ahli hadis ikut berkecimpung dalam masalah ini yang memang sudah menjadi spesialisasinya. Kemudian lahirlah beragam definisi hadis mutawatir yang diajukan oleh para ulama hadis dan usul fikih. Ada yang global, ada pula yang padat, tapi memenuhi kriteria jami dan mani serta terperinci. Definisi hadis mutawatir itu beragam. Ada yang menjelaskan bahwa hadis mutawatir adalah apa yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta, dan diriwayatkan dari sejumlah perawi yang serupa sejak awal sanad sampai ke akhir tanpa adanya kesenjangan jumlah perawi pada setiap level sanadnya. Kemudian yang kedua, ada yang menjelaskan bahwa hadis mutawatir itu suatu khobar hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut logika dan adat mustahil mereka berkumpul untuk sepakat berdusta. Diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang sama, baik pada awal sanadnya, tengah, maupun di akhir. Hadis mutawatir ini juga memiliki beberapa syarat seperti diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak, adanya kesinambungan jumlah perawi yang banyak dalam setiap tobaqoh sanadnya. Kemudian mesti ada pertimbangan menurut adat dan akal yang mengindikasikan kemustahilan mereka untuk berdusta dengan jumlah yang banyak tersebut. Dan yang terakhir, khobar tersebut harus berdasarkan pengalaman para ulama memberikan batasan jumlah perawi yang sangat beragam. Ada yang mengkiaskannya pada jumlah monumental dari Al-Quran, ajaran Islam, maupun peristiwa-peristiwa pada sejarah Rasulullah, seperti jumlah 5 nabi dalam Ulul Azmi, 40 orang jumlah minimal dalam sholat Jumat, dan lain sebagainya. Seluruh jumlah minimal yang saya sebutkan tadi tidak mempunyai landasan yang kuat. Pendapat yang paling kuat hanya pada tidak adanya ketentuan jumlah minimal, dan patokannya adalah jumlah orang yang memberikan ilmu yang diyakini atas berita yang disampaikan. Seperti itu. Kemudian sebagian ulama tidak mensyaratkan kesinambungan jumlah perawi. Menurut mereka bisa saja suatu hadis yang pada tobaqoh pertama diriwayatkan secara perorangan, kemudian pada tobaqoh berikutnya diriwayatkan oleh banyak orang secara kontinu. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Oke, kemudian membahas tentang jenis-jenis hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua jenis, yakni lafzi dan maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan dengan satu lafaz hadis. Hadis mutawatir jenis ini, sebagaimana kata Ibnu Shalah, sangat sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada. Sebagian besar ulama berdasarkan ketepatan, kesesuaian lafaz dari setiap seginya mustahil ada pada selain Al-Quran. Sebagian lainnya mengatakan bahwa hadis mutawatir lafzi tidaklah sedikit. Contohnya yakni hadis
mangkadzaba alayya muta'ammidan, diriwayatkan oleh lebih dari 40 sahabi. Selanjutnya, hadis mutawatir maknawi. Jenis ini cukup maknanya saja. Maksud saya, hadis ini cukup dijelaskan dari segi maknanya saja, meskipun perawinya berbeda-beda. Hadis mutawatir jenis ini banyak sekali jumlahnya, seperti 100 hadis beragam yang mengungkapkan Rasulullah mengangkat tangan dalam berdoa. Yang kedua, ada hadis ahad. Menurut definisi yang singkat, hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ini juga terbagi menjadi dua, hadis masyhur dan ghairu masyhur. Pertama, hadis masyhur. Menurut bahasa, hadis masyhur ini sesuatu yang sudah tersebar dan juga populer. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak mencapai ukuran mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan demikian pula setelah mereka. Yang kedua, ada hadis ghairu masyhur. Hadis ini digolongkan menjadi dua jenis, hadis aziz dan juga hadis gharib. Hadis aziz adalah hadis yang mensyaratkan adanya tidak lebih sedikit dari 2 orang perawi yang meriwayatkannya. Meskipun hanya ada dalam satu tobaqoh, berkenaan dengan definisi tersebut. Jika setelah 2 perawi diriwayatkan oleh orang banyak, menurut Al-Khatib, hadis ini tetap tidak keluar dari batasan hadis aziz. Hanya saja pada hadis tersebut berkumpul 2 sifat, aziz dan juga masyhur. Yang kedua, ada hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa berarti al-munfarid atau menyendiri. Ada juga yang menyatakan bahwa hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam periwayatannya, tanpa ada orang lain yang meriwayatkan. Lalu, pembagian hadis dari segi kualitas. Dilihat dari kualitasnya, hadis terbagi menjadi 3. Ada sahih, hasan, dan dhaif. Pertama, hadis sahih. Secara bahasa ialah hadis yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, tidak berilat atau cacat, dan tidak syadz atau janggal. Hadis sahih ini terbagi menjadi 2 macam. Ada hadis sahih lidzati, yakni hadis yang di dalamnya terdapat di dalamnya terpenuhi syarat-syarat hadis makbul atau yang memenuhi syarat-syarat di atas yang saya sebutkan tadi secara sempurna. Yang kedua, ada hadis sahih li ghairi, yakni hadis yang kesahihannya dibantu oleh adanya hadis lain. Awalnya hadis ini memiliki kelemahan berupa periwayatan yang kurang dhabit atau kurang kuat ingatannya, sehingga dinilai tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Tetapi setelah diketahui ada hadis lain dengan kandungan matan yang sama dengan kualitas sahih, maka hadis tersebut bisa naik menjadi hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung illat atau cacat, dan tidak mengandung kejanggalan atau syadz. Hadis hasan juga terdiri dari 2 macam. Hadis hasan lidzati adalah hadis yang memenuhi 5 unsur persyaratan hadis sahih, tetapi salah satu rawi kurang kuat hafalannya. Yang kedua, ada hadis hasan li ghairi, adalah hadis dhaif yang didukung oleh hadis lain yang sahih dengan matan yang sama. Dan yang terakhir ada hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan juga syarat-syarat hadis hasan. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.